Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 262, dia sudah terlalu sering menggunakan alasan ini. Selama jamuan makan, para tamu bertanya tentang tanggal pernikahan Seng Xiao dan Mu Qi. Namun, kakek Seng menghindari pertanyaan-pertanyaan itu dengan cerdik. Ia berkata, Qi masih muda. Jika waktunya tepat, itu akan terjadi, secara alami. Pada saat itu, Mu Qi membenci dirinya sendiri karena masih muda. Dia masih sangat muda dan tidak berdaya sehingga dia belum bisa menjadi pasangan yang sah dengan Xiao Xiao. Seng Xiao yang duduk di samping Mu Qi memegang tangannya untuk menghiburnya. Tangannya memberitahu dia untuk membiarkan kata-kata kakek Seng masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Dia tidak perlu menganggap serius kata-katanya. Mu Qi tersenyum padanya. Meskipun dia sedikit kesal, dia tidak takut. Setelah jamuan makan, para tamu pun pergi. Kemudian Sen dan keluarga Seng saling berpamitan. Seng Jianchuan harus kembali ke rumah sakit setelah seharian berada di luar. Mu Qi berjalan ke arah Seng Jianchuan dan memegang tangannya. Aku masih putrimu. Tidak ada yang akan mengubahnya. Anak bodoh. Seng Jianchuan enggan melepaskan putrinya, tetapi dia tidak menunjukkan kesedihannya. Dia tidak ingin membebani Mu Qi. Kakek Sen mendorong Seng Jianchuan di kursi roda keluar hotel dan pergi. Kamu pasti sudah lelah. Kembalilah dan beristirahatlah. Dan Qi, luangkan waktu dan datanglah ke Seng Mansion. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakek Seng berkata sebelum pergi. Mu Qi mengangguk dan berkata, ya. Selamat jalan, kakek. Ayo kembali ke Jingting. Setelah melihat semua orang pergi, Seng Xiao membawa pulang pengantin kecilnya. Tepat setelah sampai di rumah, Seng Xiao menjepit Mu Qi di bawahnya di kursi penumpang. Tahukah kamu betapa memikatnya dirimu sepanjang hari ini? Apakah kamu belum cukup makan malam ini? Mu Qi menatap lelaki itu dengan tatapan tak berdaya. Mengapa dia selalu begitu bersemangat? Apakah menurutmu aku akan merasa cukup? Setelah mengatakan itu, Seng Xiao menggendong Mu Qi keluar dari mobil dan bergegas ke kamar tidur. Hingga saat mereka berdua berbaring di tempat tidur, Seng Xiao mengaitkan jari-jarinya dengan jari-jari Mu Qi. Bukankah seharusnya kau mengubah caramu memanggilku karena kita sudah bertunangan? Mu Qi memerah. Pipinya terasa panas. Lalu, bagaimana kau ingin aku memanggilmu? Tidak bisakah kau menebaknya? Seng Xiao memiringkan dagunya dan menatap matanya dengan saksama. Jika bukan karena usiamu, kau sudah menjadi istriku. Dan bagaimana seorang istri memanggil suaminya? Tangannya tersihir, membuat Mu Qi tidak bisa berpikir. Dia hanya bisa membiarkannya mengendalikannya. Xiao Xiao. Salah. Seng Xiao tersenyum main-main. Dia mematuk kulitnya dengan lembut. Suami. Lagi. Pupil mata Seng Xiao membesar. Suamiku, Mu Qi merasa canggung memanggilnya seperti itu. Namun, dia tidak dapat menahan godaan dari pria itu. Pria itu benar-benar membuat ketagihan, seperti narkoba. Ingat, aku suamimu. Suamimu. Setelah mengatakan itu, keduanya sudah saling berpelukan di ranjang. Mu Qi mengerang puas. Dia tidak pernah menyangka akan menikah di usia 18 tahun. Yang lebih penting, pria ini adalah Seng Xiao. Sejak hari pertama dia mulai menyukainya, Mu Qi merasa bahwa dia telah jatuh cinta pada pria yang seharusnya tidak dia cintai. Jadi, dalam kehidupan ini, dia hanya akan hidup di neraka. Namun, dia malah menyeretnya ke dalamnya. Jadi, dia tidak akan bisa melarikan diri sekarang. Hanya saja mereka sudah menjalani malam pertama mereka. Saat mereka benar-benar menikah, apakah mereka masih bisa merasakan sensasi yang sama? Malam itu adalah malam yang romantis sekaligus malam yang kejam. Bagi pasangan baru itu, tentu saja malam itu adalah malam yang bahagia, tetapi bagi Seng Minglan, ia merasa seperti sedang dipanggang dalam oven. Kakek Seng tidak hanya menceritakan hal itu kepadanya selama upacara pertunangan, ia bahkan telah menceritakannya kepada seluruh keluarga setelah sampai di rumah. Keluarga Seng merasa iri padanya. Mereka merasa bahwa kakek Seng telah menemukan jodoh yang baik untuknya. Namun, baginya, kakek Seng bersikap kejam, seakan-akan telah menusuk hatinya. Jing Yun berada di ruang tamu. Mendengarkan rencana kakek Seng, dia merasa sama buruknya dengan Seng Minglan. Dulu ia selalu berkhayal tentang pria yang akan dinikahi Seng Minglan. Namun, ia tidak pernah membayangkan Seng Minglan akan menikah dengan orang yang jauh darinya. Setelah kembali ke kamarnya, Seng Minglan segera menelepon Seng Xiao meskipun dia tahu itu bukan saat yang tepat untuk mengganggunya. Di Jingting, Seng Xiao baru saja membawa anak kecilnya ke kamar mandi dan teleponnya berdering. Kakak keempat, aku tidak ingin pergi ke Eropa Utara. Tapi kakek tampaknya menganggapnya serius sekarang. Jika kamu berhasil membuat pria itu menolak pernikahan itu, aku akan sangat berterima kasih. Pernikahan seorang pangeran bukanlah hal yang mudah. Meskipun kakek berkuasa, dia tidak bisa memaksakan pernikahan itu pada sang pangeran. Tenang saja, kakak keempat. Apa gunanya aku merasa tenang?
Hari ini adalah seorang pangeran, bagaimana dengan besok? Kakak keempat terdengar sangat tertekan. Terkadang, aku merasa menjadi seorang Seng terlalu melelahkan. Jika kamu benar-benar tidak ingin kakek ikut campur dalam pernikahanmu, kita bisa mencari cara agar tidak ikut campur lagi. Kamu sebaiknya membantuku mengurus Pangeran Charlie untuk saat ini. Setelah mengakhiri panggilan telepon, Seng Xiao segera menelepon sang pangeran. Kemudian, ia mengonfirmasi bahwa keluarga kerajaan tidak berniat menjadikan seorang wanita timur sebagai putri mereka. Ada apa dengan kakak keempat? Mukiki bertanya dengan khawatir setelah melihat Seng Xiao melakukan 2 panggilan telepon berturut-turut. Kakek ingin memanipulasi pernikahan kakak keempat, tetapi kakak keempat tidak mau mengalah. Kakek harus lebih sering mengundang kakak keempat ke sini. Terkadang, tinggal di Seng Mansion seperti tinggal di penjara. Mukiki mengangguk. Dia menarik Seng Xiao mendekat dan mencium bibirnya. Bisakah kau memanggilku seperti itu lagi sebelum kembali tidur? Suami. Seng Xiao merasa sangat puas. Kemudian, dia masuk ke bak mandi bersama Mukiki untuk menghilangkan rasa lelahnya. Hanya saja Seng Xiao tidak menyangka akan melihat Jing Yun memohon padanya pagi-pagi sekali saat Jing Yun melihatnya. Nona Minglan tampak tertekan. Bisakah Anda membantunya, Tuan Muda? Seng Xiao terkejut dan menatap Jing Yun. Ini pertama kalinya kamu meminta bantuanku untuk orang lain. Nona Minglan menyelamatkanku. Begitukah? Jing Yun, kau tahu bagaimana Kier dan aku bisa bersama. Dia sudah terlalu sering menggunakan alasan ini. Seng Xiao mencibir. Tapi itu fakta. Jing Yun menatap lurus ke mata Seng Xiao. Keduanya saling menatap. Setelah beberapa saat, Seng Xiao mengangguk. Dia meneleponku tadi malam. Pangeran sama sekali tidak punya niat seperti itu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan lagi. Tapi kamu harus mengerti ini, Jing Yun. Kehidupan kakak keempat dimanipulasi oleh lelaki tua itu. Bahkan jika itu bukan pangeran dari Eropa Utara, mungkin itu adalah seorang Taipan Amerika lain kali. Itu tidak ada hubungannya denganku, kata Jing Yun jujur. Dia juga tidak bisa mengendalikannya. Nona Minglan akhirnya akan menikah. Namun Jing Yun berharap dia bisa menikahi seseorang yang disukainya.